concern kita di awal ini, karena ini adalah suatu mekanisme baru bagaimana menunjuk yang di luar negeri sana, tapi mereka mau menjadi pemungut PPN dan pesetor kepada pemerintah Indonesia. Itu perlu persiapan dari sisi sistem administrasi mereka, aplikasi mereka. Kita perlu engage benar bagaimana ini bisa dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu di tahap awal ini kita mungkin nggak bicara dulu potensi pajaknya berapa gitu ya, tetapi kami ingin bahwa di saat-saat awal ini yang penting berjalan dulu skema ini, dan kita melihat ini positif sekali. Kita lakukan sosialisasi kepada pelaku dari luar negeri, kita lakukan one-on-one meeting. Kemarin Pak Dirjen minggu lalu menyampaikan sudah ada 6 yang memang di dalam beberapa waktu dekat ini akan ditunjuk. Ini 6 dari luar negeri semua, ya memang dari luar negeri semua ya, ini produk digital luar negeri yang sudah siap untuk ditunjuk dan melaksanakan ini. Ada sosialisasi di bulan April kemarin itu sampai 290 perusahaan luar negeri kita ajak diskusi, sosialisasi, kemudian kita juga menawarkan mereka one-on-one meeting, satu persatu diskusi ini bagaimana mekanismenya. Dan kalau kami lihat sekarang rasanya sih ini akan berjalan. Jadi mereka pun di berbagai negara, Australia, Eropa itu mereka sudah berjalan. Jadi dari aspek kepatuhan kami melihat bahwa isunya tidak akan terlalu besar, dan tadi saya sampaikan Pak Dirjen pun dengan confident mengatakan bahwa sudah ada 6 dan ini akan berjalan lagi terus. Kami hampir tiap hari lakukan one-on-one meeting dengan yang lain-lain begitu ya. Nah ini, nah bagaimana memastikan itu? Nah tentunya kita kita nggak bekerja sendirian. Data di internal kami pun ada bahwa oh ini dari luar negeri, produknya ini segala macam kita tahu lah. Kemudian kita juga menggunakan data-data eksternal, ada institusi atau apa yang memang nanti akan mensupport kami dengan data-data transaksi X dari negara mana itu seberapa besarnya, trafiknya seberapa. Nah tentunya Kominfo ataupun nanti BPS dan lain-lain itu juga akan kita kolaborasikan, dan kita juga melihat, dan perusahaan-perusahaan ini kan banyak dari berbagai negara yang sudah menganut transparansi yang cukup tinggi, cukup bagus gitu ya, artinya mereka perusahaan publik, diawasi segala macam, dan sebenarnya kalau kami diskusi kemarin nggak ada masalah di situ ya, mereka akan patuh saja, mudah-mudahan seperti itu. Makanya di dalam Perpu 1 2020 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Kita membuat suatu regulasi yang benar-benar nanti akan menjamin suatu level playing field antara yang dari luar negeri dengan yang di dalam negeri. Dari sisi perpajakannya jelas banget gitu ya, media atau kita ambil contoh TV swasta kita gitu ya, MNC, Metro, dan lain-lain. Mereka ada di sini dan mereka lapor SPT, lapor pajaknya, PPN juga pungut segala macam. Nah yang dari luar negeri ini kan memang karena tidak ada fisiknya di Indonesia. Nah ini selama ini memang kita ada kesulitan untuk memajaki. Kami gemes juga bertahun-tahun kok nggak bisa majeki yang dari luar-luar ini kan begitu Pak. Sementara yang di dalam negeri sudah regulasinya sudah settle dan sudah berjalan, kewajiban perpajakannya yang dari luar negeri ini yang memang harus kita tangani dengan baik. Nah, oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 2 2020 Perpu 1 waktu itu di bulan Maret akhir, nah kita munculkan mengenai pajak atas transaksi atau produk digital dari luar negeri. Ini spektrumnya luas Pak, jadi kalau kita bicara produk apa yang mau dipajaki, itu bukan hanya siaran TV, tetapi ada film, ada musik, ada game, film, cinema film, itu termasuk juga ada di situ nanti software komputer, HP, aplikasi di macam-macam, pay TV, kemudian juga yang ada dari OTT atau sosial media. Pokoknya produk-produk semuanya yang dari luar negeri dan itu dikonsumsi oleh pelanggan di Indonesia dan harus membayar, ya ini memang harus ada perpajakannya. Nah di sini di dalam Perpu 1 atau Undang-Undang Nomor 2 ini kita melakukan dua hal. Kalau kita bicara pajak itu ada dua jenis gitu ya, yang besarannya gitu, PPN, ini pajak konsumsi.
Nah ini kan konsumsi yang menanggung adalah konsumen. Yang kedua adalah PPH, atau ini pajak penghasilannya si pelaku usaha atau provider tadi, atau perusahaan yang dari luar negeri tadi. Nah, di dalam Perpu ini diatur untuk PPN, para pedagang dari luar negeri ini akan ditunjuk untuk memungut PPN. Jadi selama ini kan nggak jalan karena mereka ada di sana. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa ini juga bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya. Karena aturan yang saat ini berlaku pun PPN itu terutang. Jadi kalau saya mendownload satu film, kemudian saya membayar, katakanlah 50.000 satu film, by undang-undang sendiri, undang-undang PPN, saya itu wajib sebenarnya memungut PPN setor sendiri 5.000. Tapi ini nggak pernah berjalan. Karena masif sifatnya customer yang kecil-kecil ya, customer bener retail semacam ini nggak berjalan, sehingga tadi muncullah kalau yang dari yang produk dalam negeri produsennya menjadi pengusaha kena pajak, mereka yang memungut dan menyetor, dan mereka terawasi dengan baik karena ada di dalam negeri. Yang dari luar negeri tadi karena saya sendiri yang harus setor, konsumennya ya ini nggak pernah berjalan dengan efektif. Oleh karena itu supaya level playing field-nya sama dari sisi PPN ini, nah makanya mulai Juli ini berdasarkan Perpu itu kemudian ada PMK 48 kemarin dan sudah juga terbit Perdirjen tadi pagi kita rilis mengenai kriteria atau batasan dari perusahaan asing yang harus menjadi pemungut PPN. Nah, mulai Juli nanti sudah akan berjalan bahwa perusahaan-perusahaan dari luar negeri atau subjek pajak luar negeri ini kita tunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN-nya. Itu dari aspek PPN-nya sebagai pajak atas konsumsi, dan ini menjadi satu level playing field antara yang dalam negeri dan luar negeri. Sekarang sama. Kalau perusahaan luar kemudian melakukan usaha di Indonesia secara fisik, mereka ada di sini, itu ya mereka memang akhirnya kena juga pajak PPH-nya, sama seperti yang perusahaan di Indonesia di dalam negeri. Nah kembali lagi karena ini transaksinya elektronik, dapat penghasilan dari Indonesia. Nah kalau ini dibiarkan terus terjadi, ini menjadi kembali lagi level playing field-nya nggak tercipta, nggak adil antara yang dalam negeri dengan yang luar negeri, antara yang digital dengan yang non-digital. Oleh karena itu di dalam Perpu ini sendiri atau Undang-Undang Nomor 2 ini juga diatur mengenai bagaimana pemajakan atas penghasilannya. Karena selama ini konsep pemajakan kita, dan ini pemajakan internasional seluruh dunia, mereka hanya bisa dikenakan PPH, pajak penghasilan, apabila punya kehadiran fisik di negara sumber penghasilan tadi. Mereka punya cabang, mereka punya kantor, baru bisa dipajaki. Nah ini yang terjadi selama ini, kami nggak bisa pajaki karena nggak pernah ada itu kehadiran fisik atas physical present. Nah di dalam Perpu ini kita mengubah persyaratannya, tidak lagi persyaratan fisik, tapi ada SEP, significant economic presence. Artinya mereka memiliki kehadiran ekonomik yang cukup substansial, misalnya ya mereka menjual produknya di Indonesia, mereka banyak beriklan di Indonesia, websitenya diakses banyak orang Indonesia, ada banyak pembayaran dari konsumen dari Indonesia. Nah itu sudah menjadi suatu significant economic presence. Oleh karena itu mereka akan bisa dikenakan pajak atas penghasilannya. Nah jadi Perpu ini mencoba membuat suatu level playing field yang sama antara yang dalam negeri dengan luar negeri.